Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan berikan kami kesehatan, napas kehidupan, dan kami boleh menikmati udara segar hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini, di mana kami akan melakukan aktivitas kami. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Nats Renungan hari ini, Kamis tanggal 28 Januari 2021, tertulis dari Kitab Ulangan 30 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita sering mendengar hidup adalah pilihan. Nats ini adalah pengakuan iman. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan keturunanmu juga hidup. Pilit mahangoluani asa mangoluho doho pino parmu sogut. Tidak ada orang yang mau mati kecuali orang yang frustrasi. Semua orang ingin hidup dan diberkati. Salah? Tidak sama sekali. Meskipun kita dipanggil untuk menderita karena Kristus, tetapi bukan berarti penderitaan itu menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nats hari ini adalah ucapan Musa kepada bangsa Israel. Sebuah perjanjian yang juga berlaku bagi kita, Israel rohani. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kepada kita Allah menghadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Saya yakin kita pasti memilih kehidupan dan berkat. Jika kita memilih kehidupan dan berkat, maka kita harus pertama mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan. Kedua, mendengarkan suaranya. Mendengarkan suara Tuhan berarti bersedia untuk dituntun oleh Tuhan. Karena kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan, terutama ketika kita menghadapi dilema dan kebingungan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Jika kita patuh kepada suara Tuhan, kita pasti menemukan jalan keluar. Ketiga, berpaut kepadanya. Berpaut juga berarti tetap dekat. Sebagai dombanya, Allah mau kita tidak keluar dari kawanan domba. Kita tetap berada dekat dengannya. Menjauh dari Tuhan akan menjadikan kita mangsa empuk dari iblis. Seperti yang tertulis pada 1 Petrus 5 ayat 8, memperingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah.
lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akankah kita bertekad untuk menjalani hari-hari kita dengan sikap hati yang benar, yaitu memilih taat kepada Tuhan, atau tetap hidup menuruti kehendak diri sendiri? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Musa pun menawarkan suatu pilihan kepada bangsa Israel. Ketaatan atau tidak ketaatan. Manakah yang mereka pilih? Kehidupan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, dan berkat akan menjadi bagian mereka yang mau taat dan mengasihi Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dapat kita lihat di kitab Ulangan 30 ayat 16. Sebaliknya, pintu-pintu berkat dan keberhasilan semakin tertutup sehingga kegagalan demi kegagalan yang akan dituai apabila hati mereka berpaling dari Tuhan, memberontak kepadanya, memilih sujud menyembah dan beribadah kepada ilah lain. Jelas sekali, setiap pilihan selalu mengandung konsekuensi atau risiko. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita lebih memilih berjalan menurut kehendak diri sendiri dan menyenangkan daging kita daripada tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Seperti masa pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk memilih taat atau tidak taat kepada peraturan atau prokes. Harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau kita patuhi, kita selamat. Dan sebaliknya, kalau tidak patuh, pasti ada resikonya. Dan belum selesai pandemi COVID-19, baru saja kita memasuki tahun 2021, sudah banyak kejadian-kejadian yang membuat kita ketakutan. Pesawat jatuh, gempa, banjir bandang, dan tanah longsor yang banyak membawa korban jiwa dan kerugian materi dan membuat bangsa kita berduka dan kehilangan. Tahun 2021 tetap kita akan jalani, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Lewat semua itu, kita dituntut untuk memilih percaya kepada Tuhan atau kepada ilah lain, atau kepada kesenangan dunia. Sekarang pilihan itu diperhadapkan kepada kita. Mana yang kita pilih saat ini? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Seperti nyanyian sekolah minggu. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar itu jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Mari kita belajar dari Yosua yang mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Pilihlah kehidupan supaya engkau maupun keturunanmu juga hidup. Pilih mahangoluani asa mangoluho doho pino parmu sogot. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar, yang mengingatkan kami agar kami dapat memilih apa yang
patut kami lakukan dalam menjalani hidup kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering menyimpang dari firman-Mu. Kuatkan kami dengan Roh Kudus, agar tetap berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.